Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 8 akan membawakan topik yaitu tentang pembuatan aplikasi kalkulator saintifik sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, izinkan saya memperkenalkan siapa saja anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu ada Marcelo Daud M. Liling dengan NIM F521230002. Lalu ada saya sendiri, Nur Khaliza dengan NIM F521230020. Lalu ada Syahril Ramadan dengan NIM F521230021. Dan terakhir ada Muhammad Dafa Al-Hafiz dengan NIM F521230023. Baik, kita masuk ke latar belakang dan tujuan pembuatan aplikasi ini, di mana perkembangan teknologi informasi mendorong kebutuhan alat hitung yang praktis dan kalkulator menjadi solusi penting dalam pendidikan dan dunia profesional. Kalkulator saintifik mampu menangani perhitungan kompleks seperti logaritma dan trigonometri. Namun, tidak semua kalkulator tersedia gratis di desktop dan mudah digunakan, jadi dibutuhkan aplikasi kalkulator yang sederhana dan efisien. Oleh karena itu, kami merancang kalkulator saintifik sederhana berbasis Java, yang dimana aplikasi ini menggunakan konsep OOP dan antarmuka yang ramah pengguna. Nah, untuk tujuannya dari pembuatan aplikasi kalkulator saintifik sederhana ini, yaitu untuk mengembangkan alat hitung yang mendukung operasi matematika dasar dan fungsi saintifik, dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek, serta meningkatkan kemampuan tim dalam perancangan dan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya kita masuk ke teknologi yang digunakan. Dalam pengembangan ini, kelompok kami menggunakan beberapa teknologi utama, seperti bahasa pemrograman Java yang dipilih karena sifatnya yang kuat, berorientasi objek, dan mendukung pengembangan aplikasi desktop. Untuk antarmuka pengguna, kami menggunakan Java Swing sebagai pustaka GUI yang menyediakan komponen-komponen seperti tombol dan panel. Lalu, untuk struktur program dirancang berdasarkan konsep pemrograman berorientasi objek guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengembangan ulang. Selain itu, metode perhitungan menggunakan fungsi matematika dari pustaka Java untuk mendukung operasi saintifik seperti sin, cos, tan, log, akar kuadrat, dan perpangkatan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya mengenai perancangannya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional menjelaskan apa saja fitur dan fungsi utama yang harus dimiliki oleh aplikasi agar aplikasi tersebut bisa digunakan dengan benar dan sesuai kebutuhan pengguna. Karena di kebutuhan fungsional ini akan menjelaskan fungsi atau fitur apa saja yang akan berinteraksi langsung dengan pengguna. Yang pertama adalah input angka. Pengguna harus dapat memasukkan angka untuk dihitung. Kemudian yang kedua adalah operasi aritmatika dasar. Sistem harus bisa melakukan operasi tambah, kurang, dan kali, dan juga bahagi. Kemudian ada fungsi ilmiah. Sistem harus dapat melakukan perhitungan seperti sin, cos, tan, logaritma, pangkat, dan juga akar kuadrat. Selanjutnya adalah hasil perhitungan. Sistem harus bisa menampilkan hasil perhitungan setelah tombol sama dengan ditekan. Kemudian ada tombol delete. Pengguna dapat menghapus satu karakter terakhir yang dimasukkan dengan menekan tombol delete. Kemudian ada tombol clear untuk menghapus keseluruhan input dan juga tampilan yang sudah ada untuk memulai perhitungan yang baru. Kemudian ada validasi. Di sini ada satu yang nyelip dari kebutuhan fungsional. Kita langsung lanjut saja ke kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan non fungsional, di mana kebutuhan fungsional adalah persyaratan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi utama, tetapi sangat penting untuk performa, keandalan, dan juga kenyamanan saat menggunakan sistem tersebut. Dan kebutuhan fungsional tersebut adalah yang pertama, antarmuka pengguna. Tampilan harus rapi, berwarna, dan juga membedakan antara fungsi kontrol seperti delete, clear, dan lambang-lambang untuk melakukan operasi yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah responsif. Kalkulator harus merespon input tombol secara langsung dan memberikan hasil yang cepat agar pengguna bisa lebih nyaman menggunakan sistem tersebut atau aplikasi tersebut, karena tidak perlu menunggu lebih lama dan
hasilnya akan langsung tampil. Kemudian yang ketiga adalah akurasi perhitungan. Sistem harus akurat dalam melakukan operasi ilmiah dan aritmatika seperti pembulatan jika diperlukan. Kemudian adalah validasi input, mencegah kesalahan input seperti pembagian nol atau penggunaan operator berurutan. Kinerja ringan aplikasi harus berjalan tanpa lag pada komputer dengan spesifikasi yang rendah. Kemudian portabilitas, sistem harus dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti selama sistem tersebut memiliki interpreter, misalnya Python atau decompile. Kemudian yang ketujuh adalah keamanan input. Input pengguna dibatasi hanya pada angka dan fungsi yang sudah diperbolehkan, tidak menerima karakter sembarangan yang dapat merusak atau mengganggu sistem tersebut. Kemudian ada alur sistem use case, di mana bisa dilihat pada use case tersebut aktor berhubungan dengan 4 bagian. Yang pertama, aktor bisa melakukan operasi dasar, yang mana di dalam operasi dasar itu ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga pangkat. Kemudian user atau aktor tersebut bisa melihat hasil perhitungan. Yang ketiga, user atau aktor bisa menghapus input. Keempat dan terakhir, aktor harus bisa melakukan operasi ilmiah. Seperti di sini ada perhitungan sin, perhitungan cos, perhitungan tan, perhitungan log, dan juga perhitungan SQRT atau akar. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah diagram alir atau flowchart. Flowchart merupakan representasi logika dari alur aplikasi yang telah kami buat. Jadi proses awalnya pengguna akan menjalankan aplikasi, selanjutnya akan diminta untuk menginput angka terlebih dahulu. Setelah menginput angka, akan terdapat opsi pengoperasian kalkulatornya. Misalnya pengguna ingin menggunakan pengoperasian tambah, kurang, kali, bagi, ataupun sistem juga menyediakan pengoperasian ilmiah, misalnya kuadrat, kemudian pangkat, desimal. Sistem juga menyediakan fungsi trigonometri, misalnya sin, cos, tan, dan juga ada log. Setelah pengguna memilih pengoperasian yang mana, misalnya memilih pengoperasian tambah, maka pengguna perlu menginput angka keduanya. Angka ini kita representasikan sebagai X, maka akan dilakukan pengoperasian X ditambah dengan X. Setelah pengoperasian selesai, maka akan masuk ke dalam hasil dari pengoperasian tersebut. Selanjutnya, ada opsi-opsi atau tombol yang bisa ditekan oleh pengguna. Misalnya, ingin menghapus inputan angka terakhir, maka bisa memilih delete. Selanjutnya, jika tidak, bisa memilih clear untuk menghapus semua inputan dari kalkulator. Jika tidak juga, maka pengguna bisa menonaktifkan aplikasi tersebut. Jika aplikasi tersebut dinonaktifkan, maka program telah selesai. Jika pengguna menggunakan misalnya opsi delete, maka akan kembali ke halaman awal, yakni menginput angka yang pertama. Begitu juga dengan opsi clear. Selanjutnya, di sini kalau misalnya pengguna tidak memilih pengoperasian yang ada di kalkulator, maka program tersebut akan selesai. Mungkin itu saja. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kode proyek kami, yaitu Scientific Calculator UI.
Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ramadan, SMA 21 3021. Di sini pada baris pertama sampai keempat, di situ terdapat kami melakukan import library yang mana Java X-Wing ini untuk komponen GUI, Java WT untuk layout dan komponen grafisnya, Java WT event itu untuk menangani event seperti saat tombolnya diklik, dan Java Text Decimal itu hanya untuk format angka untuk membatasi jumlah angka di belakang koma. Nah, di sini kami membuat kelas baru yaitu Scientific Calculator UI dengan mewarisi extend dari JFrame dan melakukan implementasi interface dari Action Listener. Nah, di sini kemudian kami membuat atribut yaitu display, yang mana display ini untuk menampilkan input dan hasilnya. Current input itu untuk menyimpan inputan angka dari user. Result itu untuk menyimpan hasil perhitungan. Operator itu untuk menyimpan operator matematika seperti tambah, kurang, dan lain-lain. Kemudian di sini ada konstruktor dari Scientific Calculator UI, yang dimana di sini dapat dilihat yaitu dengan menggunakan JFrame untuk menentukan properti awal seperti judul, ukuran, lokasi, dan lain-lain. Di sini juga ada display, yang mana display ini untuk menyiapkan layar kalkulatornya. Dan di sini juga kita membuat tombol dengan grid back layout serta menambahkan di bawah sini tombol-tombol pada kalkulator itu ke dalam array. Kemudian di bawahnya itu ada fungsi perulangan, yang mana fungsi perulangan ini itu untuk membuat tombolnya satu persatu menggunakan label dari array tadi, lalu diberikan warna, ukuran, dan menambahkan tombol tersebut ke display atau layout utama. Kemudian di sini pada bagian fungsi action perform, yang mana itu untuk menangani saat tombolnya diklik. Jika tombol 0 sampai 9 ini diklik, maka akan menampilkan angka atau titik itu ke input dan ditampilkan ke layar. Kemudian jika tombol operatornya ditekan, maka akan menyimpan operator yang dipilih. Kemudian di sini jika sama dengan itu ditekan, maka akan melakukan perhitungan itu sesuai dengan berdasarkan operator yang kita pilih tadi. Seperti jika kita pilih plus, maka akan melakukan perhitungan dan lain-lain. Kemudian jika dipencet C, maka akan mereset semua nilai yang ada. Kemudian di sini jika tombol delnya dipencet atau diklik atau ditekan, maka akan menghapus angka dari akhirannya, menghapus angka terakhir saja maksudnya. Nah, selanjutnya di sini ada apply scientific function, di mana apply scientific function ini itu untuk menghitung rumus-rumus seperti sin, cos, tan, log, sqrt, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada method format, di mana ini berfungsi untuk seperti yang saya jelaskan tadi, itu membatasi nilai angka setelah koma, angka desimal setelah koma. Selanjutnya di sini ada fungsi utamanya, yaitu fungsi utama atau mainnya di sini untuk menampilkan tampilan kalkulator tersebut. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait kodenya. Selanjutnya saya akan memasuk ke dalam aplikasinya. Oke, di sini untuk demonstrasinya sama seperti kalkulator umumnya. Ini ada angka-angkanya, operator-operatornya, fungsi hapusnya. Nah, di sini saya akan mencoba tes 1 tambah 1. Itu sama dengan 2. Ini 5 sin, itu dia hasilnya begini. 2 cos dia begini, 2 tan hasilnya 0,03, 2 log 0,3, 2 pangkat 2 itu hasilnya 4.
Nah, di sini juga terdapat tombol delete untuk menghapus bagian akhir angkanya saja. Dan kemudian ada fungsi tombol clear untuk menghapus semua atau mereset semua nilainya. Oke, mungkin itu saja demonstrasi singkat dari saya. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi kalkulator saintifik sederhana, kami dapat menarik kesimpulan bahwa pengembangan perangkat lunak ini berhasil memenuhi tujuan utama, yaitu menyediakan alat bantu hitung ilmiah yang mampu menjalankan operasi dasar dan fungsi matematika lanjutan seperti trigonometri, logaritma, akar kuadrat, dan perpangkatan. Aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan pendekatan pemrograman berorientasi objek dan termuka berbasis Java Swing. Melalui penerapan konsep OOP ini, struktur program menjadi lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur berjalan dengan baik, sesuai dengan fungsinya, dan antarmuka yang disusun memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan perhitungan. Baik, itu saja yang dapat kelompok 8 paparkan dan jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun kekurangan. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.